Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan yaitu hasil kerja kami dengan judul yaitu pembangunan berbasis bencana. Nama kelompok Fitri Wulansari F12411711008, Epa Oktaviana F12411711027, Sobirin F12411711028, Heriansa F12411711031, Veni Juliana F12411711036. Baiklah, presentasi yang pertama yaitu disampaikan oleh Heriansa. Pengertian pembangunan. Pada hakikatnya, pengertian pembangunan secara umum pada hakikatnya adalah proses perubahan yang terjadi terus-menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Berikut adalah salah satu pendapat para ahli tentang pengertian pembangunan. Menurut Suharyanto, pembangunan sebagai suatu proses perubahan dari suatu kondisi tertentu ke kondisi yang lebih baik. Pembangunan dapat diartikan juga sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Nugroho dan Rokmin Dahuri 2004. Pengertian bencana menurut Kamadis dari UGM tahun 2007. Bencana alam adalah suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh gejala-gejala alam yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian materi, maupun korban manusia. Dapat diartikan juga bahwa bencana merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana merupakan pertemuan dari 3 unsur, yaitu yang pertama ancaman bencana, yang kedua kerentanan, dan yang ketiga kemampuan yang dipicu oleh suatu kejadian. Penting bagi kita mengetahui bagaimana teknik manajemen risiko bencana untuk pembangunan infrastruktur, terkhusus infrastruktur yang ada di Indonesia, yang mana setiap tahunnya terus bertambah banyak. Namun sering mengalami kerusakan akibat bencana alam yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Pemerintah perlu mengambil langkah manajemen risiko untuk mengurangi kerugian akibat kerusakan infrastruktur pada setiap terjadinya bencana. Dengan bertambahnya kekayaan negara di setiap tahunnya, pemerintah perlu memperhatikan bagaimana aspek manajemen aset, termasuk di dalamnya aspek manajemen risiko. Salah satu risiko terhadap aset barang milik negara atau BNN, terutama pada bangunan gedung negara, adalah risiko terhadap bencana alam. Kondisi geografis Indonesia yang terletak di jalur gunung api menjadikan negara ini tidak lepas dari ancaman bencana alam, seperti letusan gunung api dan gempa bumi tektonik. Pembangunan infrastruktur tentu sangat diperlukan untuk mempercepat putaran roda ekonomi. Namun, pembangunan tersebut seyogyanya harus memperhatikan potensi bencana alam yang terdapat di kawasan atau di daerah tersebut. Teknik manajemen risiko dalam pembangunan berbasis bencana. Kita dapat mengambil teknik manajemen risiko dengan membagi pada beberapa kawasan dalam pembangunan berbasis bencana sebagai berikut. Kawasan 1. Frekuensi tinggi, kemungkinan tingkat kerusakan tinggi. Kawasan 2. Frekuensi tinggi, kemungkinan tingkat kerusakan rendah. Kawasan 3.
frekuensi rendah, kemungkinan tingkat kerusakan tinggi. Kawasan 4, frekuensi rendah, kemungkinan tingkat kerusakan rendah. Resiliensi bangunan Indonesia terhadap bencana. Bangunan Indonesia dapat dikatakan relatif kurang memiliki resiliensi terhadap bencana. Hal ini dapat dilihat dari dampak yang dihasilkan dari bencana-bencana yang terjadi pada lingkungan Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari beberapa bencana seperti banjir, tanah longsor, gelombang pasang, dan gempa sangat memprihatinkan. Dampak yang dihasilkan oleh bencana pada suatu bangunan memperlihatkan baik buruknya resiliensi suatu bangunan terhadap bencana. Resiliensi yang ideal. Bangunan haruslah memiliki ketahanan terhadap bencana yang mungkin terjadi di lingkungannya. Implikasi dari bangunan yang tidak dapat mempertahankan kemampuannya menjalankan fungsi sebagai ruang beraktivitas adalah menurunnya produktivitas dari pengguna bangunan tersebut, seperti bencana banjir yang dapat menggenang dengan lama waktu yang beragam, mulai dari hitungan jam sampai hitungan bulan. Produktivitas dari wilayah yang terdampak menurun secara drastis. Aktivitas perekonomian, pendidikan dan sebagainya menjadi terhenti. Hal ini tentunya juga berlaku terhadap bencana lainnya seperti longsor, gelombang pasang, dan gempa bumi yang memakan korban pada saat kejadian, dan juga membutuhkan waktu pemulihan untuk suatu lingkungan kembali produktif seperti sebelum terjadi bencana. Rekomendasi: perancangan harus konseptual terhadap kondisi lingkungan. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan teknik membangun tradisional arsitektur vernakular yang digunakan sebagai referensi dalam merancang. Pengembangan teknologi membangun sebaiknya melibatkan teknik membangun tradisional agar teknologi menjadi tepat guna. Arsitektur vernakular merupakan coping strategi struktural masyarakat hasil dari menganalisis kondisi alam, melakukan perancangan dan mengevaluasi performa rancangan yang dilakukan secara turun-temurun.